Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Amsyar dengan NIM 123301043. Saya dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, konsentrasi kepenghuluan B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pelanggaran HAM kasus bullying di dunia pendidikan. Hak asasi manusia itu merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia, contohnya seperti hak hidup dan hak mendapatkan rasa aman atau hak privasi. Selanjutnya, mengenai bullying dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying diartikan sebagai, asal katanya itu dari rundung dan diartikan sebagai perundungan, mengganggu, mengusik secara terus-menerus, dan mengejek. Nah, itu salah satu dari beberapa dari pengertian bullying. Nah, bullying ini merupakan salah satu masalah di berbagai negara gitu. Intinya di berbagai negara itu ada saja bullying. Nah, di Indonesia sendiri bullying merupakan masalah yang serius karena terjadi di berbagai sektor, entah itu di militer atau di pekerjaan, pendidikan, ataupun lingkungan umum masyarakat. Nah, kita akan membahas di dunia pendidikan itu, bullying di dunia pendidikan itu sendiri. Di dunia pendidikan, bullying ini masih secara masif terjadi di Indonesia ini. Pada tahun 2000, dari tahun 2020 sampai 2024, menurut catatan JPPI, itu kasus meningkat secara signifikan. Mulai dari 2020 terdapat 91 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 sekitar 140-an. Terus pada tahun 2022 190-an. Tahun 2023 280-an, 285. Lalu pada tahun 2024 573 kasus. Nah, dari 2024 ke 2025 ini naik sekitar 100% lebih. Nah, menurut data 26% itu pelaku bullying itu kasus bullying ini terjadi di kalangan sekolah dasar SD. Selanjutnya 25% di SMP, sekolah menengah pertama, dan 18,75% di sekolah menengah atas atau SMA dan sederajatnya. Artinya apa? Artinya sekolah, lembaga pendidikan masih menjadi tempat yang rentan bagi anak-anak, bahkan untuk hanya mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman. Dan hal ini perlu sangat diperhatikan karena pendidikan merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran agar ia selanjutnya menjadi generasi penerus bangsa. Kalau Indonesia ingin menjadi Indonesia emas, maka generasinya pun harus dimulai dari emas. Kalau generasinya perak, maka Indonesia akan menjadi perak. Tapi kalau generasi Indonesia emas, maka Indonesia akan menjadi emas. Indonesia emas itu mungkin bukan khayalan belaka kalau generasinya terwujud dengan baik. Dan salah satu pilar agar generasi emas itu tercapai yaitu pendidikan. Dan pendidikan harus menjadi tempat yang nyaman agar siswa fokus berkonsentrasi untuk belajar, menerima apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, pengalaman-pengalaman praktik lapangannya, dan hal itulah yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya KPAI juga melaporkan sekitar tahun 2023 itu sekitar 3.800-an kasus, yang mana sekitar 900 kasus lebih itu telah ditindaklanjuti. Lalu pada tahun 2024 KPAI melaporkan ada 2.057 kasus, dan hal tersebut memang berkurang lah dari 2023 ke 2024 menurut laporan KPAI. Tapi 2.000 kasus per tahun itu sangat banyak kalau menilai hanya kasus bullying, yang mana separuh dari bullying ini, separuh dari seluruh kasus itu, hampir separuhnya itu terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan yang harusnya menjadi pembentukan karakter murid agar dia
jauh lah dari sifat kekerasan agar dia bersifat sesuai dengan moral-moral yang baik yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya antara HAM universal atau deklarasi yang tercantum dalam UDHR, Universal Declaration of Human Rights, atau deklarasi HAM universal. Di sana dalam pasal 1 UDHR disebutkan bahwa setiap manusia, semua manusia lahir sama martabat dan haknya, lahir bebas dan sama martabat dan haknya. Lalu pasal 2 UDHR, hak atas perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Selanjutnya dalam pasal 5 UDHR, hak atas kebebasan dan penyiksaan, hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Lalu pada pasal 26 UDHR, hak atas pendidikan dan lingkungan yang aman. Semua pasal tersebut sangat bertentangan dengan bullying. Dalam bullying itu merendahkan orang lain, yang mana artinya hal tersebut merendahkan martabat orang lain. Dalam bullying beberapa kasus juga merampas hak orang lain. Nah, dalam pendidikan juga bullying dapat mengganggu pendidikan itu. Kenapa? Korban jadi tidak bisa fokus karena dia merasa takut, dia merasa khawatir, sehingga dia tidak dapat menangkap apa yang mungkin disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya, orang yang melihatnya pun tidak akan fokus. Kenapa? Karena dia merasa khawatir. Mungkin dirinya yang akan jadi korban selanjutnya. Atau mungkin dia ingin membela tapi dia tidak merasa mampu, sehingga dia terus terpikirkan, dia merasa bersalah. Padahal dia tidak melakukan apa, dia hanya melihat. Tapi dia ingin membela, namun dia tidak bisa. Nah, bagi pelaku pun itu merupakan suatu kerugian. Karena apa? Karena pendidikannya berarti belum sampai kepada dia. Nah, hal itu menjadi pertentangan. Dalam bullying fisik pun artinya terdapat kekerasan di sana, dan ini bertentangan dengan UDHR pasal 2 yang tadi disebutkan, bahwa semua orang itu harus terlindung haknya, terlindung dirinya dari kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan. Contohnya yaitu bullying yang mana merendahkan orang lain, seperti itu. Nah, bullying dalam undang-undang di Indonesia ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1 disebutkan di sana bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Lalu pasal 28G ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Nah, pelanggaran bullying berupa kekerasan fisik dan psikologis jelas merendahkan martabat dan melanggar hak atas perlindungan diri yang telah dijamin oleh konstitusi tadi. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, hak asasi manusia, di sana dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Bullying ini menyakiti korban secara fisik. Artinya apa? Artinya bullying ini merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan trauma pada korban dan merampas hak-hak keamanan korban. Ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang HAM yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, bagaimana kalau dalam pidana? Kalau dalam pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya dalam pasal 351, di mana bullying ini dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan, khususnya dalam bullying fisik ini ya, dapat dilakukan sebagai tindak penganiayaan dan dapat ditindak pidana. Mungkin kalau pelakunya anak-anak dapat ditindak pidana sesuai tindak pidana anak. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pun ini sudah diatur gitu. Selanjutnya, dalam bagaimana mekanisme penegakan hukum bullying itu sendiri. Mekanisme penegakan bullying ini dimulai dari pelaporan, sehingga korban haruslah melapor gitu. Kalau ke lembaga berarti kepada guru, kepada kepala sekolah gitu. Kalau di pemerintahan atau di masyarakat sekitar itu bisa langsung ke aparat penegak atau polisi.
Atau mungkin bisa kita ke orang yang lebih dewasa kalau anak kecil. Antara orang dewasa lah yang melaporkan untuk tindak selanjutnya. Selanjutnya ada mediasi dan konseling, atau mungkin bisa diaudit jika itu tindak pidana di sidang lah. Selanjutnya ada sanksi administratif. Kalau di sekolah mungkin bisa diskorsing, bisa didropot, tapi kalau sanksinya di persidangan mungkin bisa dipenjara atau denda atau lain sebagainya sesuai keputusan hakim berdasarkan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya ada gugatan perdata untuk kompensasi. Nah, itu penting untuk dilakukan karena apa? Karena korban bullying itu dia biasanya mempunyai trauma secara psikologis, dan itu harus didampingi oleh ahli agar apa? Agar dia sembuh dan tidak semakin parah. Nah, selanjutnya ada pengawasan Komnas HAM dan KPAI, yang mana selain kita tadi bisa melaporkan ke aparat, kita juga bisa melaporkan ke Komnas HAM dan juga ke KPAI. Nah, mungkin kalau idealnya mereka juga akan menanggapi kasus-kasus yang kita limpahkan gitu. Nah, dan karena apa? Karena tugas mereka juga mengawasi bagaimana HAM ini berjalan di Indonesia, dan KPAI juga melindungi hak-hak yang ada pada anak begitu. Nah, baik, selanjutnya mengenai bullying dalam antara kaitannya dengan Islam dan maqasid syariah. Bagaimana sih? Kita akan bahas gini dulu. Bullying itu seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa bullying itu tindakan menyakiti bahkan merendahkan orang lain, entah itu secara verbal maupun fisik, dan dapat berakibat pada psikologis korban. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasul kita, Nabi kita, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bullying ini merupakan akhlak yang tercela, sedangkan Rasul disuruh untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Artinya di situ kontradiktif nilai. Maka dari itu Islam sangat melarang bullying. Islam sangat tidak sejalan dengan bullying, dan bahkan Islam menyuruh untuk bertobat bagi orang yang merendahkan. Islam pun melarang hal-hal yang bersifatnya menyakiti orang lain dan melanggar hak orang lain. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum لا يسخر قوم من قوم أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok saudaramu yang lain, karena bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih bagus, lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Dan tidak pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang diolok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Itu salah satu ayat saja dari, sebenarnya ada banyak dalil, tapi saya hanya akan menyebutkan satu yang tadi itu. Karena mengolok-olok merupakan tindakan bullying secara verbal. Entah itu mengolok-olok kurangannya, karena kita sebagai manusia, kita tidak berhak menghakimi orang lain. Ketika dia berbuat salah, kita memang harus menegur, kita harus menasihatinya, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita tidak boleh, misalkan nggak ada orang yang salah, kita tidak boleh menegurnya di hadapan umum. Kenapa? Karena itu bisa membuat dia malu. Ketika dia malu, dia tidak akan merasa bersalah, dia akan kekeh, dia akan teguh dengan apa yang telah dilakukannya walaupun itu salah. Kenapa? Karena kalau dia mengakui salahnya di depan umum, dia mungkin akan malu. Nah, itu hanya salah satu dari akibat atau contohnya. Oleh karena itu, kita tidak berhak seperti tadi merendahkan orang lain, mengolok-olok orang lain, kekurangannya, keluarganya, atau apapun itu yang ada pada dirinya. Itu kita tidak berhak mengolok-olok. Bahkan dalam Islam, membicarakannya saja dari belakang itu tidak boleh. Diibaratkan oleh Allah itu sebagai orang yang memakai bangkai saudaranya sendiri. Itu dosa ghibah, atau mengolok-olok atau membicarakan orang lain padahal bicaranya fakta. Apalagi kalau tidak sesuai fakta, maka itu termasuk fitnah. Nah, itulah kenapa di Islam itu sangat berjenjang, sangat diatur sekali mengenai hal tersebut. Nah, ada suatu pepatah Arab yang berbunyi seperti ini. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu menghina selainmu, karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing.
Oleh karena itu bisa jadi kita merasa lebih baik dari orang lain, tapi pada kenyataannya justru dialah yang lebih baik dari kita. Kita tidak berhak menilai dia baik, dia lebih baik, atau dia lebih buruk dari kita. Sebaiknya kita menilai bahwa dia lebih baik dari kita dengan tujuan agar kita termotivasi agar menjadi orang lebih baik. Karena tujuan hidup kita itu sebenarnya bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari versi diri kita yang kemarin dan menjadi versi diri kita yang terbaik. Itulah Habib Hussein Jafar itu pernah buat quote seperti ini. Bisa jadi hidup kita yang menurut kita biasa-biasa saja itu adalah harapan, itu adalah impian bagi orang-orang di sekitar kita atau orang-orang lainnya. Artinya apa? Artinya hidup kita itu luar biasa, kita bisa hidup itu luar biasa, itu harus dimanfaatkan oleh kita. Karena apa? Karena hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi manusia, hak yang melekat pada manusia, dan tidak semua manusia diberikan kehidupan seperti kita. Artinya apa? Kita harus mensyukuri. Dengan cara apa? Salah satunya tadi, tidak melakukan bullying, tidak merasa lebih baik sehingga merendahkan orang lain. Kita hanya harus fokus pada diri kita, tidak perlu mencemaskan orang lain. Kalau perlu ada orang lain yang kesusahan, kita bantu dengan cara apapun yang kita bisa. Tidak perlu menunggu sampai kita bisa, tidak perlu menunggu sampai kita mampu untuk membantu orang lain, karena sebenarnya kita sudah mampu. Cuman cara apa yang bisa kita bantu? Nah, itulah mungkin antara Islam dan bullying tadi. Nah, selanjutnya kalau dalam secara maqasid syariah itu, bullying itu melanggar menurut saya kelima-limanya. Yang pertama, hifdzuddin, melanggar agama, karena itu melanggar ajaran agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ketika seseorang melakukan bullying, si korban itu akan berdampak entah itu secara fisik maupun psikologi korban. Kejiwaan korban itu bisa jadi merasa terganggu dan dia bisa mengakibatkan trauma berat. Nah, itu sangat bertentangan dengan hifdzun nafs. Selanjutnya itu hifdzul akal, menjaga akal. Akal korban pun bisa jadi terganggu oleh bullying tersebut. Terusnya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ketika dia besar, mungkin itu akan berpengaruh terhadap cara dia berkeluarga, cara dia nanti mendidik anak, itu bisa jadi berpengaruh. Selanjutnya hifdzul mal. Nah, ini sering terjadi pembulian itu, istilahnya apa? Pemalakan. Apa itu pemalakan itu? Mengambil uang bukan haknya, tapi dengan cara malak, dengan cara seperti preman lah, dia ngambil ke adik kelas, minta uang, kalau tidak akan diancam dengan lain sebagainya. Nah, itu kan mengganggu dari harta yang mana menjadi hak milik dari korban. Nah, hal itu sangat mengganggu, dan itulah kenapa dari kelima maqasid syariat itu dan bullying itu sangat kontradiktif, sangat bertentangan, dan tentu bullying melanggar dari maqasid syariah yang mana harus dijaga oleh kita sebagai umat muslim. Pertanyaan selanjutnya, apa aja faktor yang menyebabkan bullying ini terjadi gitu? Pelanggaran HAM bullying ini terjadi gitu. Yang pertama itu ada keluarga. Kenapa? Di istilah Gen Z sekarang itu ada istilah yang namanya broken home. Tidak ada keluarga, atau keluarga yang memang hancur berantakan, mohon maaf, atau ada juga yang memang keluarganya ada tapi peran keluarganya itu tidak ada. Karena itu sang anak akan merasa dia tidak enak, dia akan merasa terganggu, dia merasa terkucilkan, dia merasa terdiskriminasi, dia merasa mendapatkan kekerasan. Sehingga apa? Sehingga itu membentuk diri dia bersikap agresif, dan akhirnya dia menjadi pelaku dari bullying, dan itu banyak terjadi di masyarakat kita. Selanjutnya mengenai salah satu faktor lainnya yaitu pendidikan dan sekolah. Nah, mengenai sekolah dan pendidikan ini seharusnya terdapat pembinaan karakter bagi siswa, yang mana sebenarnya di beberapa lembaga pendidikan itu pasti ditanamkan. Entah itu sekolah, contohnya ketika waktu di pondok pesantren itu sangat ditanamkan pendidikan karakter. Tapi yang jadi masalah sekarang di zaman yang sekarang ini, banyak orang tua yang melaporkan gurunya. Sehingga apa? Sehingga guru itu ada yang membiarkan siswanya untuk melakukan ya udah gimana mereka saja. Kenapa? Karena dia takut akan dilaporkan oleh orang tuanya. Ketika dilaporkan, ada salah satu guru masih di Jawa Barat,
dia mendapatkan sanksi penjara 5 bulan karena dia menampar muridnya. Ya, menampar memang salah, tapi membiarkan murid melakukan apa yang dia mau yang sudah jelas itu melanggar melanggar aturan-aturan moral gitu, aturan-aturan yang berlaku. Menurut saya itu lebih buruk. Menampar itu memang buruk, tapi lebih buruk lagi membiarkan keburukan terjadi. Karena seharusnya pendidikan itu membentuk generasi-generasi Indonesia ini menjadi penerus-penerus bangsa, khususnya bagi dipersiapkan untuk Indonesia emas nanti. Kalau generasi penerus ini tidak siap, artinya Indonesia juga belum siap untuk menjadi Indonesia emas gitu. Karena generasi emasnya pun belum siap, masih belum menjadi emas generasinya. Begitu mungkin. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang di bawah rata-rata itu akan mengakibatkan seseorang bertindak agresif karena dia memikirkan masalah-masalah yang ada pada hidupnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia bisa bertindak agresif terhadap orang sekitarnya, dan akhirnya dia bahkan bisa menjadi pelaku bullying. Awalnya mungkin dia karena rasa iri terhadap kehidupan orang lain, akibatnya dia selalu mengolok-olok. Sudah mengolok-olok, mungkin bisa terjadi kekerasan fisik. Artinya bullying itu dapat terjadi di semua kalangan, tidak hanya dalam dunia pendidikan, walaupun memang dalam kenyataannya terbanyak itu kasusnya di dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak SD gitu, karena mereka ya hina-hina lah, saling menghina gitu, saling ejek yang niatnya awalnya bercanda-canda tapi akhirnya serius, jadi bertengkar serius. Nah, itulah yang bahaya, yang harus kita hindari dan harus kita sosialisasikan, harus kita ajari kepada anak-anak agar ya terhindar dari perbuatan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Oh ya, satu lagi sebagai kesimpulan, lalu apa yang harus kita lakukan untuk tindakan preventif atau untuk menanggulangi bullying ini? Pertama, oleh pemerintah itu harus menetapkan regulasi yang tepat, regulasi yang detail, komprehensif, beserta peraturan pelaksananya. Selanjutnya, oleh masyarakat itu sendiri harus ada kesadaran moral agar apa? Agar tidak terjadi bullying ini, dimulai dari keluarga, tetangga, bahkan semua elemen masyarakat itu harus ikut terlibat dalam mengancahkan, meniadakan, menanggapi bullying ini. Nah, lalu lembaga-lembaga terkait juga harus lebih aktif, seperti guru. Dia tidak boleh takut, bahkan harusnya ada perjanjian antara guru, apa-apa saja yang dibolehkan dan tidak boleh. Ya, dari pemerintah pun harus ada undang-undang seberapa batasan-batasan guru boleh apa aja dan tidak boleh apa aja dalam mendidik. Karena itu penting, sehingga terjadi adanya batasan-batasan tersebut tidak akan membuat kebablasan. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.